Onak dan duri dalam perjalanan hidup manusia adalah fragmen yang kelak akan meninggikan derajat seseorang. Atika Hasiholan pada satu langkah perjalanan karirnya juga dicederai oleh pengalaman buruk. Konsistensinya untuk bersih dari peran vulgar justru menyeret dirinya pada kenyataan buruk. Ia terpana dan ingin marah rasanya karena film komedi yang ditawarkan padanya malah berbuah kejadian menyakitkan. Inilah pengalaman yang tak akan pernah terlupa olehnya. Saya pernah waktu itu agak kurang happy sih ya. Jadi waktu itu saya ditawarin sama sebuah production house lah, satu film komedi yang pengerjaannya lumayan cepat. Nah itu waktu itu masih lumayan baru lah awal-awal film-film kita ini dibikin dengan cuma berapa hari gitu. Jadi saya juga agak yang ambil nggak ya. Udah gitu juga komedi film yang dikerjakannya dalam waktu pendek, persiapannya juga nggak ada, dan sempat saya tolak gitu. Saya nggak mau. Soalnya ini bener-bener lagi saya pengen ngerjain sesuatu yang emang kalau bisa ikut proyek yang bagus gitu kan. Terus di-approach terus tuh Mas, di-approach terus. Kemudian memang akhirnya dia ngotot saya untuk baca skenarionya dulu karena pihak PH-nya itu PH ini emang udah pernah produksi film komedi sebelumnya, udah lumayan sering lah gitu, dan kalau ngelihat dari trailernya saya pribadi kurang suka gitu. Terus dia bilang, ini beda, ini film idealis, inilah itulah apalah apa, coba dulu baca skenarionya. Wah ini ngotot banget nih produsernya nih, bener-bener ngotot Mas. Akhirnya ya udah deh, aku sama manajer aku, udah kita baca aja dulu. Saya baca, oke, ceritanya menarik lah ya, dan ya kalau kita mau ngomong pesan moralnya sangat ada gitu. Jadi di situ saya sebagai polisi, saya syuting, jadi udah main gitu, udah enak. Tiba-tiba hari terakhir syuting ada syuting tambahan yang saya nggak tahu. Pokoknya udah. Tiba-tiba nih udah lama nungguin, ini kok nggak ada kabar berita gitu. Kebetulan waktu itu manajer saya lagi lihat YouTube, search nama saya kan, keluar trailernya. Dan ternyata trailer itu isinya adalah syuting tambahan yang sensual sekali. Dan trailernya tuh nggak nyambung banget sama cerita filmnya, nggak ada nyambung orang di situ. Pemeran utamanya Tora Sudiro kok, mukanya Tora cuma sekali doang gitu. Jadi benar-benar hanya itu aja, dan diantaranya diselip-selipin muka saya. Ya udah, potongan yang sensual itu di kolam berenang, pijet-pijetan, cepret muka saya. Kolam berenang lagi, cepret muka saya lagi ini gitu. Wah ini penipuan nih namanya, ini kan berarti saya dieksploitasi dong, ya kan. Saya setuju untuk kerjasama, untuk skenario, untuk ide cerita, konsep semuanya yang apa yang saya tahu, kok jadinya seperti ini. Ya udah, itu deh. Itu pengalaman saya buruk banget. Dia kan selalu kalau misalkan dia ada project apa, dia selalu sharing, dia selalu cerita, dan kita selalu reading bareng, kita selalu latihan acting bareng meskipun saya nggak involved dalam film itu. Dan menurut saya waktu dia ditawarin cerita itu, ceritanya sih menarik gitu ya, dan penawarannya juga nggak ada yang dibilang apalah seksi gitu, maksudnya yang standar aja. Tapi ketika pas udah post production, pas udah jadi trailernya, Atika yang kaget loh, kok jadinya kayak gini gitu. Ya itu dia, kadang-kadang industri mungkin itu otak produser lah kalau kayak gitu ya, maksudnya ya kita sebagai pemain kita nggak bisa berbuat apa-apa ketika pas udah jadinya gitu. Ya, dan kami semua terkejut. Jadi ya artinya dia mengambil satu peran sekarang yang orang bisa saja berbuat jahil, tidak maksud jahat, tapi ada juga kemungkinan dia dijahatin orang. Aku misalnya dengan posisi aku yang sangat keras pada negara, pada pemerintah, keras pada orang-orang yang menentang demokrasi, aku selalu ingatkan sama Tika, be careful. Karena bisa jadi lawan politik saya juga. Ya, artinya ya di dalam hidup kita memang harus hati-hati kan. Jadi aku sih berharap Atika ekstra hati-hati aja lah, jaga diri. Menjadi orang yang baik itu nggak ada ruginya. Atika juga tidak akan melupakan pengalaman saat ditawari menjadi bintang sebuah produk kecantikan. Atika sama sekali tidak menyangka jika sikap tomboynya
justru dipandang feminim oleh pihak lain. Sebuah pengalaman yang menyadarkan dirinya bahwa ada kecantikan ragawi yang selama ini tak disadarinya. Saya lakuin, tapi yang tetap saya jaga adalah bagaimana sebisa mungkin saya menjadi diri saya sendiri. Walaupun kadang ya, kayak nggak jadi diri sendiri deh atau apa gitu ya. Tapi ya udahlah gitu kan. Sampai akhirnya kemudian ya adalah dari sabun, dari Lux, kemudian ada dari Lux yang mencari bintang Lux. Ya mereka melalui proses seleksi dan ya ada ya biasalah ada beberapa kandidat gitu ya, dan ya alhamdulillah ya saya yang kepilih. Dan kalau ditanya kenapa atau apa ya saya nggak tahu ya alhamdulillah ini rezeki gitu ya. Mungkin ada beberapa faktor yang akhirnya mereka memilih saya. Ya udah. Atikah itu misalnya satu produk ini memilih dia. Kalau misalnya dalam konteks Lux itu mungkin beda ya, karena ada hal yang terjadi pada waktu itu. Jadi kalau aku melihat itu penting juga posisi Atikah. Pasti si produk itu tidak hanya memilih karena dia cantik, karena untuk menggantikan damage yang terjadi sebelumnya harus juga lebih kepada kualitas jadinya gitu. Dan saya pikir saya alhamdulillah bahwa dia terpilih. Aku nggak menganggap itu sebagai cash and carry Atikah sebagai produk gitu nggak, dan ini tawar menawar, aku nggak melihatnya begitu. Dan aku sih mendukung aja sepanjang si produk ini atau kedudukan Atikah sebagai brand ambassador dari satu produk itu membuat dia jadi orang yang melupakan hal-hal lain yang menjadi dreamnya dia kan ada banyak gitu. Saya rasa nggak hanya berhenti sebagai brand ambassador dari sebuah apakah sabun kecantikan kah atau apa tuh namanya alat-alat rumah kah gitu kan nggak. Ya, saya pikir wajar aja ya kalau menurut saya dia, dan itu pasti akan memberikan dia secara ekonomi lebih baik, dan Atikah berhak dapat itu. Pada fragmen hidup berikutnya, Atikah juga tak akan pernah lupa bagaimana rasanya kehilangan sang ayah yang berpulang untuk selamanya. Meski mereka tak lagi bersama, namun saat ayahandanya wafat, ia merasa ada yang kosong. Sebuah rasa penyesalan yang cukup menguras energi pikirannya. Yang saya rasain ketika bapak saya meninggal gitu ya, itu benar-benar saya nyesal, kayak gila ya, sesulit apapun misalnya bapak saya waktu itu gitu ya, tetap aja kan sebenarnya itu kembali lagi ke diri saya juga gitu. Saya benar-benar nyesel banget nggak benar-benar memberikan waktu saya, perhatian saya, drive dari saya untuk dekat, untuk secara emosional ya, dekat dengan bapak saya. Bapak saya tuh orangnya sama orang ya, sebenarnya banyak juga sih karakter dari bapak saya, baik yang bagus-bagus maupun ada yang tidak juga, itu yang ke saya gitu. Makanya saya juga bingung gitu, walaupun kita nggak tinggal bareng, tapi banyak juga tuh karakter bokap yang ada di saya gitu, ada bapak saya di saya gitu. Tapi yang saya selalu kagumi sama bapak saya adalah bagaimana dia bisa dekat sama semua orang. Social life bapak saya gitu, itu sangat bagus sekali ya. Mulai dari ya apapun lah itu, emang orang yang sangat terbuka dengan orang lain dan bisa sangat dekat dengan orang lain. Jadi kayaknya tuh hidup enteng gitu loh. Tragedi Marsinah menjadi titik lain yang tak terlupa dalam hidup Atikah dan sang bunda. Kala itu, Ratna Sarumpait tersandung masalah hukum lantaran membela kaum buruh. Saat itulah, Atikah menelpon sang bunda dan memberi kabar sapa yang jauh dari tangis atau menghibah. Mungkin Atikah tidak tahu jika sang ibu terharu sekaligus bahagia menerima telepon Atikah yang bernada liar dan konyol. Waktu aku ditangkap, aku tuh yang sedih banget karena aku nggak sempat cerita sama Atikah tentang apa, karena persoalan itu cepat sekali sebelum reformasi itu. Jadi apa yang sedang dia sudah tahu tentang Marsinah. Jadi saya lagi panik-panik gitu. Aduh sedih banget, tapi aku tahu harus aku sampaikan sama Pak Atikah. Dan Atikah tahu-tahu nelpon, dan dengan saya gitu gregetan gitu karena dia bilang, penjahat negara jangan sampai ketangkap dong gitu. Itu dia ketawa gitu. Aku nggak tahu ya, aku sih nangis ya, tapi ada perasaan bahagia gitu, ada sesuatu hasil dari
dari yang kami pupuk, kami sepakati selama menjadi bagian dari keluarga di Kampung Melayu ini gitu. Ibu saya masih tempat orang yang, ya kalau bisa ditanya satu orang yang bisa dengan terbuka saya ceritain tentang apapun, ya itu adalah ibu saya. Saya pengen contribute untuk, kembali lagi deh, apakah semua orang kayak gini atau enggak, saya nggak tahu. Saya pengen melakukan itu karena saya pengen contribute buat keluarga saya, buat tetangga saya, buat negara saya.